Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seviana dari kelas 12 MIPA 1. Pada video ini saya akan membuat tugas fisika, yaitu membahas tentang materi radiasi benda hitam. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan. Radiasi benda hitam. A. Benda hitam. Pada akhir abad ke-19, dengan ditemukannya spektrometer, para ilmuwan fisika dapat mengamati beberapa fenomena fisika yang tidak dapat dijelaskan dengan teori fisika yang telah dikenal pada waktu itu. Fenomena itu adalah ditemukannya data hasil eksperimen tentang bentuk kurva radiasi termal dari sebuah benda seperti pada gambar berikut. Radiasi termal adalah pancaran energi termal suatu benda yang disebabkan oleh suhunya. Sebaran intensitas radiasi termal sebagai fungsi frekuensi atau fungsi panjang gelombang dinamakan spektrum radiasi termal. Benda hitam menurut pengertian yang digambarkan oleh fisikawan tidak harus benda berwarna hitam. Benda hitam didefinisikan sebagai benda yang menyerap semua radiasi yang diterimanya dan meradiasikan seluruh energi yang dimilikinya. Benda hitam idealnya dimodelkan dengan sebuah benda berongga dengan lubang sangat kecil seperti pada gambar. Jika seberkas cahaya dapat masuk ke dalam rongga tersebut melalui lubang kecil, berkas cahaya akan mengalami beberapa kali pemantulan pada permukaan dinding dalam rongga. Sangat kecil peluang bagi berkas cahaya tersebut untuk dapat meninggalkan rongga, sehingga benda tersebut merupakan benda hitam sempurna karena menyerap semua cahaya yang mengenainya. Sebaliknya, ketika dinding rongga ditingkatkan suhunya, maka dinding akan meradiasikan cahaya. Berkas cahaya yang diradiasikan akan keluar melewati lubang kecil tersebut dan tidak dapat masuk lagi. Jadi, benda berongga tersebut memiliki karakteristik benda hitam sempurna, karena energi yang dimiliki diradiasikan semua dan menyerap seluruh energi yang diterimanya. Dari pengertian tersebut, yang dimaksud dengan istilah benda hitam adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menyerap kalor yang baik. Pada benda hitam, kalor yang terserap tersebut akan kembali dipancarkan dalam bentuk radiasi gelombang elektromagnetik. Besarnya pancaran radiasi gelombang elektromagnetik itulah yang disebut sebagai emisivitas. Emisivitas benda merupakan konstanta yang menyatakan kemampuan benda untuk memancarkan radiasi. Besarnya antara 0 sampai 1. Untuk benda hitam yang memancarkan radiasi paling baik, maka harga emisivitasnya sebesar 1. Fenomena radiasi benda hitam dapat dijelaskan melalui radiasi kalor dan hukum pergeseran Wien. 1. Hukum Stefan Boltzmann. Benda hitam memancarkan semua energi yang diserapnya menjadi kalor. Tokoh yang mengamati adanya radiasi kalor dalam benda hitam adalah Joseph Stefan. Joseph Stefan adalah ilmuwan fisika yang berasal dari Austria yang melakukan percobaan mengamati radiasi kalor pada tahun 1879. Hasil penemuan dari Joseph Stefan ini diperkuat oleh tokoh ilmuwan lain yaitu Boltzmann. Oleh karena itu, hasil percobaan tersebut lebih dikenal dengan hukum Stefan Boltzmann. Hukum Stefan Boltzmann berbunyi, jumlah energi yang dipancarkan persatuan permukaan sebuah benda hitam dalam satuan waktu akan berbanding lurus dengan pangkat 4 temperatur termodinamikanya. Hukum Stefan Boltzmann dapat dituliskan dalam rumus sebagai berikut. Daya radiasi sama dengan emisivitas benda dikali konstanta Stefan Boltzmann dikali luas permukaan benda dikali suhu mutlak pangkat 4. 2. Hukum pergeseran Wien. Hukum pergeseran Wien menjelaskan mengenai hubungan antara panjang gelombang yang dipancarkan untuk intensitas maksimum dan suhu mutlak sebuah benda. Anda bisa memperhatikan rumus di bawah ini.
sebuah benda yang meradiasikan kalor dan dinaikkan suhunya, maka puncak spektrum radiasi akan bergeser ke arah panjang gelombang yang semakin kecil. Pada grafik tersebut menunjukkan bahwa puncak spektrum bergeser ke arah intensitas maksimum dengan berkurangnya suhu. Hukum pergeseran Wien dapat menjelaskan fenomena logam yang dipanaskan hingga membara mula-mula akan tampak merah, kemudian berwarna nyala putih jika temperatur dinaikkan. Di samping itu, hukum pergeseran Wien banyak digunakan dalam penginderaan jauh atau remote sensing, yaitu untuk menentukan temperatur awan atau permukaan bumi dari satelit cuaca. Kelemahan dari teori pergeseran Wien adalah tidak dapat digunakan untuk seluruh bagian spektrum. 3. Teori klasik dan teori Planck. Ada dua teori klasik yang menjelaskan spektrum radiasi benda hitam, yaitu teori Wien dan teori Rayleigh-Jeans. 1. Teori Wien. Suatu perkiraan penting terhadap bentuk fungsi universal rapat energi dinyatakan pertama oleh Wien tahun 1893. Perhatikan slide berikut. Teori Wien menyatakan hubungan antara intensitas radiasi dan panjang gelombang menggunakan analogi antara radiasi dalam ruangan dan distribusi kelajuan molekul gas. Teori Wien hanya mampu menjelaskan radiasi benda hitam untuk daerah panjang gelombang pendek, tetapi gagal untuk daerah panjang gelombang panjang. 2. Teori Rayleigh-Jeans. Teori Rayleigh-Jeans menyatakan hubungan antara kerapatan energi yang dipancarkan benda hitam terhadap suhu dan panjang gelombang. Teori Rayleigh-Jeans hanya mampu menjelaskan radiasi benda hitam untuk daerah panjang gelombang panjang, tetapi gagal untuk daerah panjang gelombang pendek. B. Teori Planck. Teori Planck menyatakan bahwa energi radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan atau diserap oleh bahan berupa paket-paket energi disebut kuanta atau foton. Biasanya, energi foton dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, energi foton sama dengan tetapan Planck dikali frekuensi gelombang cahaya. Yang kedua, frekuensi gelombang cahaya sama dengan cepat rambat cahaya dibagi panjang gelombang. Untuk N buah foton, yaitu energi foton sama dengan N dikali tetapan Planck dikali frekuensi gelombang cahaya, atau energi foton sama dengan N dikali tetapan Planck dikali cepat rambat cahaya dibagi panjang gelombang. Molekul-molekul memancarkan atau menyerap energi dengan cara melompat dari satu tingkat energi ke tingkat energi lain. Molekul akan memancarkan atau menyerap energi cahaya ketika molekul mengubah tingkat energinya. Jika molekul tetap tinggal dalam satu tingkat energi tertentu, tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan molekul. Berdasarkan teori kuantum tersebut, Planck dapat menyatukan hukum radiasi Wien dan hukum radiasi Rayleigh-Jeans dan menyatakan hukum radiasi benda hitamnya yang akan berlaku untuk semua panjang gelombang. Hukum radiasi Planck dinyatakan sebagai berikut. B. Sifat dualisme partikel gelombang cahaya. 1. Efek fotolistrik Einstein. Berdasarkan teori Planck, dapat dijelaskan mengenai sifat dualisme cahaya, yaitu sifat partikel dari gelombang cahaya. Sifat partikel gelombang cahaya diantaranya adanya efek fotolistrik yang dikemukakan oleh Albert Einstein.
Teori Planck yang mengemukakan bahwa cahaya merupakan pancaran paket-paket energi yang disebut foton berhasil dijelaskan dengan baik oleh Albert Einstein dengan percobaan. Peristiwa efek fotolistrik yaitu terlepasnya elektron dari permukaan logam karena logam tersebut disinari cahaya. Potensial henti disebut juga dengan potensial penghenti. Hubungan antara energi kinetik maksimum elektron yang keluar dari permukaan dan potensial henti dirumuskan sebagai berikut. Energi kinetik elektron foton sama dengan setengah dikali massa elektron dikali kecepatan elektron kuadrat sama dengan muatan elektron dikali potensial henti. Menurut Einstein, energi yang dibawa foton adalah dalam bentuk paket. Energi ini jika diberikan pada elektron akan diberikan seluruhnya sehingga foton tersebut lenyap. Karena elektron terikat pada energi ikat tertentu, maka diperlukan energi minimal sebesar energi ikat elektron tersebut. Besarnya energi minimal yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari energi ikatnya disebut fungsi kerja atau energi ambang. Besarnya fungsi kerja tergantung pada jenis logam yang digunakan. Akibatnya, energi kinetik maksimum dari elektron dapat ditentukan dengan persamaan energi total sama dengan fungsi kerja ditambah energi kinetik maksimum elektron, atau energi kinetik maksimum elektron sama dengan energi total dikurang fungsi kerja. 2. Penemuan sinar X. Penemuan sinar X oleh Wilhelm Röntgen tahun 1895 menggunakan prinsip yang berkebalikan dengan efek fotolistrik, yaitu proses perubahan energi kinetik elektron yang bergerak menjadi gelombang elektromagnetik. Penemuan sinar X berdasarkan prinsip adanya tumbukan antara logam dan anode sehingga menghasilkan radiasi energi. Energi inilah yang disebut sebagai sinar X. Proses perubahan energi foton menjadi gelombang tersebut juga merupakan salah satu bentuk kekekalan energi foton. Hubungan energi foton dan energi listrik elektron ini memenuhi persamaan berikut. Muatan elektron dikali beda potensial pemercepat elektron sama dengan tetapan Planck dikali cepat rambat gelombang elektromagnetik dibagi panjang gelombang foton, atau panjang gelombang foton sama dengan tetapan Planck dikali cepat rambat gelombang elektromagnetik dibagi muatan elektron dikali beda potensial pemercepat elektron. 3. Efek Compton. Teori mengenai cahaya sebagai sebuah partikel memancing banyak ilmuwan untuk mengujinya. Salah satunya adalah Arthur Holly Compton yang pada tahun 1923 melakukan sebuah percobaan untuk mengetahui apakah benar foton adalah sebuah partikel. Compton menembakkan sinar X monokromatis ke logam tipis berilium dan hamburan diamati melalui sebuah detektor, maka akan terjadi hamburan seperti pada gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, terlihat apabila sinar X menumbuhkan elektron akan kehilangan sebagian energinya yang kemudian terhambur dengan sudut hamburan sebesar 0 terhadap arah semula. Berdasarkan pengamatan ini, didapatkan hasil bahwa sinar X yang berhamburan memiliki panjang gelombang yang lebih besar dari panjang gelombang sinar X semula karena sebagian energinya diserap oleh elektron. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Hubungan antara panjang gelombang foton terhambur dan panjang gelombang semula memenuhi persamaan sebagai berikut. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Fisika gampang, asik, dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.